Baik teman-teman, selamat datang di The Wish Room. Hari ini di tanggal 18 Oktober 2025 kita akan bahas bareng-bareng, sharing bareng-bareng tentang finding relief after hardship. Teman-teman mungkin sudah pernah membaca tentang satu kalimat ini. Mungkin teman-teman menemukan kalimat ini dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat populer. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra dalam surat Al-Insyirah. Nah, disinilah yang akan kita bahas bareng-bareng semuanya, yaitu tentang surat Al-Insyirah yang barusan aku jelaskan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan dan kita akan menyelam bareng-bareng ke dalam pembahasan tentang surat Al-Insyirah, yaitu uplifting the heart atau the relief kalau dalam bahasa Inggris. Di terjemahannya mungkin kalau di eh, bahasa Indonesia kita tahunya tentang kelapangan ya, tapi kalau dalam bahasa lain di translate-nya mungkin ada yang mengartikan al-insyirah atau asyara ini tentang kekuatan hati, penguatan hati, atau tentang ketenangan. Sebagai pembuka, surat Al-Insyirah ini mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lebih banyak nikmat untuk menenangkannya atas dukungan Allah yang terus berlanjut di kota Mekah yang disebutkan dalam surat berikutnya juga. Ini juga nantinya berkorelasi dengan surat Ad-Duha yang nantinya mungkin lain kali akan kita bahas bareng-bareng teman-teman. Eh, kita bahas tentang ayat surat Al-Insyirah yang sangat cantik ini, dimulai dengan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Dalam ayat pertama ini, sebetulnya meskipun ini ada kalimat tanya ya, alam itu bukan berarti pertanyaan yang perlu jawaban, akan tetapi bukan pertanyaan yang perlu jawaban iya atau tidak, namun merupakan reminder kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nyatanya benar-benar melapangkan dada. Di sini melapangkan dada siapa? Melapangkan dada Rasulullah SAW. Para ulama sendiri ada dua pendapat tentang makna dari ayat ini. Pendapat yang pertama, kelapangan dada di sini secara fisik, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW saat dia kecil, beliau kecil, dan yang kedua itu saat Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, dalam kedua kejadian ini ada penyucian hati, di mana Rasulullah itu eh, dibersihkan dari sifat-sifat kemanusiaan yang memang tidak sesuai, atau di adanya penyucian, purification, sehingga adanya kelapangan dada itu. Lalu yang kedua adalah makna, makna secara metafor atau makna secara kiasan. Nah, dalam makna secara kiasan ini adalah bahwa Allah melapangkan dada Rasul dengan agama, dengan Islam, dengan kenyamanan, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal kita menghadapi kesulitan, kita itu merasa lebih sesak dadanya, dan ketika kita itu lepas dari kesulitan itu, kita bisa merasakan nafas yang lega. Nah, itu maksud dari makna metafor, artinya dihilangkan kesulitannya. Sehingga ada ada perasaan lega setelah kesulitan tersebut. Teman-teman, kita mungkin setiap harinya banyak menemukan kesulitan, banyak menemukan ujian, banyak menemukan hal-hal yang problem masalah yang rasanya kok muncul terus setiap hari, ada terus setiap hari. Teman-teman, kita itu memang manusia dan fitrahnya kehidupan itu memang penuh dengan ujian, teman-teman. Rasulullah SAW, nabi terakhir, nabi yang sangat dimuliakan, pun tidak luput dari yang namanya masalah, teman-teman. Rasulullah SAW tidak memiliki kehidupan yang mudah, teman-teman. Rasulullah dalam hidupnya menghadapi begitu banyak kesulitan dan tantangan. Rasulullah membawa tanggung jawab, pesan-pesan dalam Islam. Selain itu juga menghadapi kesulitan dalam membawa dan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menghadapi berbagai ujaran kebencian, hujatan, dituduh pembohong, dituduh
eh, penyair, dan lain sebagainya. Selain itu pun Rasulullah menghadapi permasalahan pribadi yang juga sangat menderita. Seperti misalnya kehilangan orang tua, kehilangan istri, kehilangan anak yang dikasihi. Sangat banyak sekali ujian dalam kehidupan beliau, teman-teman. Akan tetapi, dari kisah-kisah para sahabat menuturkan bahwa tidak ada seseorang yang tersenyum lebih banyak dibandingkan dengan tersenyumnya Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, meskipun kehidupan Rasulullah tidak mudah, bahkan tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan kehidupan kita saat ini, Allah membantu Rasulullah dalam ayat-ayatnya. Allah melapangkan dada Rasulullah untuk mampu menanggung beban-beban dan kesulitan tersebut, sehingga Rasulullah dapat dengan mudah menyampaikan, dapat dengan selalu bisa berusaha untuk terus menyampaikan ayat-ayat Allah, mendakwahkan ketauhidan kepada masyarakat saat itu. Jika Allah tidak memberikan kenyamanan pada hati Rasulullah, niscaya Rasulullah tidak akan mampu menanggung beban dan membawa amanah dan ajaran Islam yang begitu kompleks, begitu banyak sekali rintangannya dalam mendakwahkannya saat itu. Jadi dalam kesulitan dan ujian yang Rasulullah lalui, Allah hadir secara langsung dan memberinya wahyu kepada beliau secara langsung dan memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Dan ini teman-teman jadi reminder untuk kita semua bahwa apapun situasi yang kita hadapi, teman-teman ketahuilah bahwa kita lebih kuat dalam situasi tersebut ketika kita itu memiliki Allah bersama kita. Jadi semakin seorang mengenal Allah, semakin banyak ketenangan yang akan ditemukan dalam kesehariannya. Jadi semakin seseorang itu tahu tentang Allah, semakin tenang mereka menemukan eh, hal-hal dalam kesehariannya, semakin tenang dalam menjalani hari-harinya, karena mereka itu tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Mereka tahu dan mengerti kasih sayang Allah, keadilan Allah, kemahakuasaan Allah, dan bagaimana ganjaran daripada Allah terhadap segala sesuatu yang diperbuat oleh kita semua. Dan teman-teman, ada juga satu kisah di mana Rasulullah dalam gua bersembunyi bersama dengan Abu Bakar ketika kejadian meninggalkan kota Mekah, karena ada orang-orang yang mencarinya, mencari Rasul untuk membunuh Rasulullah. Saat itu Rasulullah dalam gua tersebut bersama dengan Abu Bakar yang saat itu sedang khawatir. Bahkan orang-orang yang mencarinya dengan niat yang untuk membunuhnya itu sudah sampai di mulut gua, teman-teman. Namun Rasulullah meyakini bahwa Allah mengetahui segalanya. Dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 40, dijelaskan bahwa saat kejadian tersebut Rasulullah berkata kepada sahabatnya, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, janganlah khawatir. Sungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Nabi, menguatkannya dengan pasukannya yang tidak kalian lihat, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir paling rendah, sedangkan kalimat Allah paling tinggi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi di sini teman-teman, Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad merasa sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberikan solusi, jalan keluar daripada masalah yang saat itu sedang dihadapi oleh Rasulullah dan sahabatnya. Dari situ mungkin kita tahu cerita selanjutnya bahwa Rasulullah terselamatkan daripada orang-orang kafir tersebut. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar pada ayat ini untuk jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah memiliki keimanan yang sangat penuh kepada Allah sehingga Rasulullah tidak memiliki kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketika orang itu berada di depannya, teman-teman. Ia tahu bahwa kehendak dan kekuatan Allah itu lebih kuat dibandingkan dengan orang itu. Jadi ketika kita memiliki level keyakinan, level keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dada kita akan terasa lebih tenang dan tidak sesak lagi. Ketika kita tahu bahwa Allah mengerti dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka kita itu akan semakin tenang. Kita akan menghadapi situasi di mana dada kita itu terasa sesak dari kesulitan yang dihadapi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125, bahwa barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Tapi barang siapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, teman-teman, ketika ini juga eh, ada juga cerita yang lain. Contohnya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk mm, bisa mendakwah kepada Fir'aun yang saat itu merupakan tiran yang sangat terkenal kekuatannya, terkenal dengan powernya, tiran yang sangat kejam saat itu. Dan Nabi Musa berdoa ketika akan menghadapi Fir'aun itu, Rabbi shrah li sadri, yaitu, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi ketika kita merasa dalam situasi yang sulit, kita merasa dada kita lebih berat, sesak, Nabi Musa alaihissalam menanggung beban yang amat berat itu ketika harus menyampaikan pesan-pesan Allah kepada tiran yang paling ditakuti saat itu. Dan itu merupakan tanggung jawab yang berat, teman-teman, sehingga Nabi Musa alaihissalam meminta dan berdoa kepada Allah untuk melapangkan dadanya, sehingga ia menjadi lebih tenang, agar ia bisa lebih dipermudah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi, ketika mungkin misalnya kita menghadapi situasi yang sulit, doa ini juga bisa kita ucapkan dan hafalkan untuk bisa memulai menjalankan eh, situasi tersebut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, lalu teman-teman, selanjutnya di ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meringankan, menghilangkan bebanmu. Dan kami telah hilangkan darimu bebanmu. Nah, ini ada wizrok. Wizrok di sini adalah bebanmu. Wazir dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang berat. Contohnya ada kata wazir dalam Perdana Menteri ya artinya. Itu seseorang yang menanggung beban tanggung jawab yang besar, tugas yang berat. Nah, para ulama menjelaskan makna dari kata wizrok, wadona angka wizrok ini dalam beberapa pendapat artian. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini bisa menjadi atau berarti bahwa Allah menghapus dosa, mengampuni perbuatan dosa yang diperbuat. Lalu makna yang kedua, Allah melepas segala beban dalam hati Rasul, sebab bebannya begitu berat. Apa beban yang berat itu? Beban yang berat itu adalah menyampaikan, menanggung beban ayat-ayat Allah, pesan-pesan dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada umat Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya ayat ketiga, Allazi angqada zohrok, yang begitu berat di punggungmu. Ayat ini bermakna bahwa beban yang ditanggungnya begitu berat. Beban tersebut memberatkan, menekan, seolah-olah seperti beban yang membuat punggung begitu berat hingga tertekan. Sehingga Allah, meskipun beban tersebut berat, tapi Allah meringankan beban tersebut, menghilangkan beban tersebut, supaya bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik. Lalu pada ayat selanjutnya, ayat keempat, wa rafa'na laka zikrok, nama Rasulullah sangat dimuliakan, teman-teman. Kita semua hingga hari ini menyebut nama Rasulullah setiap hari di seluruh dunia. Ketika azan, ketika iqomah, ketika sholat, ketika Idul Fitri, ketika berzikir. Bahkan banyak sekali orang-orang yang dalam nama-namanya orang tua memberikan anaknya nama-nama yang diawali dengan dalamnya ada nama Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, di ayat yang keempat ini kita mendapatkan pengingat, reminder bahwa jika kita ingin bernafas lega, menemukan kedamaian dan ketenangan, maka kembalikanlah segala hal kepada Allah. Dekati sumber cinta. Allah menginginkan kita semua mengingat pesan ini, teman-teman. Lalu selanjutnya pada ayat kelima dan keenam, nah di sini Allah berfirman bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Ini dikatakan dua kali, teman-teman, ada pengulangan. Beberapa referensi pendapat menyatakan bahwa ketika ayat ini diulang, ada sebab
menjelaskan begitu pentingnya hal tersebut, begitu pentingnya isi daripada ayat ini. Contoh misalnya, seseorang sedang manggil lari-lari atau misalnya datang-datang, berarti itu ada urgen. Kenapa kita disuruh lari? Kenapa kita disuruh tiba-tiba eh, datang? Berarti ada kepentingan tertentu yang mendesak. Nah, di sini teman-teman ada dua ayat ini yang maknanya diulang-ulang, itu berarti ada pesan yang penting untuk kita pahami bersama teman-teman. Nah, di sini juga ada kata al-usr. Al-usr ada alif lam dalam bahasa Arab menunjukkan makna yang spesifik. Dan para ulama menjelaskan bahwa kata al-usra menjelaskan kesulitan yang spesifik. Jadi kesulitannya itu satu, tapi kemudahannya itu dua. Makanya di sini di dua ayat, ya kesulitannya satu, kesulitan tertentu, al-usra. Tapi kemudahannya disebutkan dua kali, kemudahannya berbeda, sifatnya umum. Nah, maka maksud dari ayat ini bahwa jika ada satu kesulitan, maka akan ada dua kemudahan dalam kesulitan itu. Jadi kemudahan tidak datang setelah teman-teman, melainkan bersamaan dalam kesulitan tersebut. Allah menggaransi bahwa dalam sebuah kesulitan, maka akan ada dua kemudahan bersamanya. Dalam kesulitan itu Allah memuliakan kita, memberi kita kemudahan dan ketenangan, memberi reward kepada kita semua. Terkadang kita sebagai manusia lupa segala nikmat, keberkahan yang kita miliki dan hanya fokus kepada hal-hal yang terjadi atau belum kita miliki. Dibanding fokus kepada 99% yang kita miliki, mungkin beberapa dari kita fokus pada 1% yang tidak ada. Lalu teman-teman di ayat ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, kita semua punya tanggung jawab. Mungkin tanggung jawab tersebut, urusan tersebut, bisa pekerjaan, bisa keluarga, urusan rumah tangga, atau misalnya tugas-tugas sekolah. Ketika kita melalui tanggung jawab itu dan memiliki waktu luang, Allah meminta kita untuk kembali mendekat kepadanya, melakukan sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita bahas mungkin di pekan lalu, bahwa ketika kita beribadah, kita terkoneksi, kita terhubung kepada Allah dan harus bisa fokus, dan kita memang harus bisa mengembalikan segalanya dalam ibadah itu. Jadi, tetaplah terkoneksi kepada Allah sehingga kita itu bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Lalu selanjutnya di ayat terakhir, wa ila rabbika farghab. Nah, di sini ada kata Rob ya. Dalam pertemuan kedua mungkin kita sudah sharing bareng-bareng teman-teman bahwa Rob itu berarti Tuhan yang mengetahui segala hal tentang makhluknya, tentang ciptaannya, Tuhan yang mengetahui rizki hambanya, mengatur segala hal ciptaannya, tahu seluk-beluknya, detail-detailnya. Nah, itu Rob. Berarti segala hal kesulitan yang kita lalui dalam kehidupan, maka kembalikanlah harapan-harapan tersebut. Akhirnya, solusinya itu kepada Allah semata. Jadikanlah setiap usaha kita atau segala hal yang kita usahakan karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadikanlah segala hal berkaitan dengan Allah, bukan karena hal lain. Dan janganlah mencari validasi, janganlah mencari sesuatu itu dari manusia. Maka kita itu satu-satunya yang harus kita cari harapnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata teman-teman, semoga kita semua dan semoga Allah melapangkan dada kita semua, menghilangkan beban kita, memudahkan perjuangan kita, usaha kita, dan membuat kita dan mengizinkan kita untuk semata-mata melakukan segala hal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Akhir kata kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.